warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gua di channel Sans Entertainment. Kali ini gua mau cerita horor. Kali ini gua mau cerita horor dari Twitternya Masih Diktanya Demit ya. Username-nya Masih Diktanya Demit. Ini menceritakan sebuah tukang yang sedang bekerja di sebuah rumah, membangun rumah. Dan dia mungkin mendapatkan hal-hal yang aneh dan ganjil ya teman-teman. Oke, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Bagaimana jika kamu dipekerjakan untuk merenovasi sebuah rumah hanya untuk mengetahui bahwa rumah tersebut adalah rumah yang digunakan untuk ritual kekayaan? Kandang berubah. Hal-hal aneh yang ada di rumah itu, dan apakah mereka menyadari bahwa tempat yang mereka masuki bukanlah rumah biasa, sebuah utas. Langsung aja masuk ke ceritanya. Di sebuah ruangan yang sempit dengan cahaya patromak yang menerangi ruangan tersebut, terlihat dua orang nampak mengerjakan sesuatu di dalam sana. Seseorang nampak duduk santai sambil melihat tembok yang sedang dia kerjakan. Sedangkan satu lagi nampak sibuk dengan adukan semen basah yang dia campurkan dengan pasir dan tanah. Ruangan itu nampak baru dibuat. Sebuah ruangan berukuran 5 kali 5 meter tanpa sebuah jendela dan ventilasi, yang membuat ruangan itu nampak pengap dengan debu-debu semen yang berterbangan di sekeliling mereka. Kang Yayat? Tanya seorang mengaduk semen ke seseorang yang duduk itu. Serius, ini teh ruangan yang dibuat nggak pakai ventilasi? Asli gerah tahu Kang. Meskipun sekarang sudah jam 2 malam, kalau pengap kayak gini mah gerah pisan euy. Yayat yang duduk di dekat langsung melirik ke arah orang itu. Memang dia juga menyadari bahwa ruangan itu pengap dan membuat dirinya juga berkeringat. Apalagi kini hanya mereka berdua yang mengerjakan ruangan itu. Dan tampaknya mereka belum tidur sehingga mereka sedikit mengantuk di tengah malam seperti ini. Serius satu Din, kita mah jangan kayak si Bowo ngelawan terus sama yang punya rumah. Obong dia adalah tukang kuli bangunan senior. Apa yang punya rumah mau pasti ditentang. Gak bagus lah. Inilah, itulah, tuh buktinya kan gak kepake. Dia sekarang udah hilang dan kayaknya dia pulang sehingga kini kita tinggal berdua sekarang. Yayat kemudian berdiri lalu mengambil satu batang rokok yang diselipkan di salah satu telinganya. Dia menemelkan di mulutnya lalu dia menyalakan sebelum akhirnya menghirupnya dengan cepat sambil berkata kembali kepada Udin yang masih mengaduk semen di dekatnya. Pokoknya mah ya kita ikutin aja apa yang punya rumah mau, meskipun bentuk rumahnya aneh sekalipun. Kita mah orang kerja, kita bangun aja sesuai apa yang dia inginkan. Udin yang mendengar hal itu mengangguk. Dia terus mengaduk semen yang ada di dekatnya. Iya sih Kang, jawab Udin kembali. Tapi Kang, emang Akang gak aneh? Bentuk rumahnya itu aneh pisan. Beberapa kali aku kesasar, niatnya mau ke kamar mandi dekat dapur, malah tembus ke lorong batu yang isinya cuma tembok. Lalu lanjutnya dengan nada yang pelan. Tadi siang pas mau ambil kayu di ruangan lantai 2, tiba-tiba ada tangan yang naik ke atas. Tangganya sih bagus, pakai kayu jati, diukir pula. Pasti mahal. Tapi pas naik mentok ke langit, gak ada jalan sama sekali. Jadi buat apa buat tangga kalau ujungnya tembok? Yaya tanya terdiam.
Udin berbicara seperti itu. Dia juga sebenarnya merasakan ada hal yang aneh di dalam ruangan ini. Tapi ya mau gimana lagi? Dia yang sudah berpengalaman dengan pertukangan, yang suka mengambil proyek di kota dengan rumah-rumah yang besarnya, bahkan dengan gedung-gedung tinggi yang ada di sana, membuat dia hanya bisa menghembuskan napas yang pelan. Sabar, kata Yayat. Intinya kamu jangan sampai kayak si Tatang. Entah kemana dia, mungkin kabur nyusulin si Bowo yang pulang duluan karena gak sanggup bangun rumah ini. Sambil mendekat ke arah Udin, Yayat menepuk pundaknya sambil berkata dengan pelan, kamu dan semua tukang yang kerja di rumah ini itu belum pernah mengerjakan proyek di kota. Paling banter juga bangun rumah juragan sawah. Terakhir kan bangun rumah juragan dirga yang di atas bukit itu kan. Itu juga dari kayu, sebagian gak full beton kayak gini. Sambil menatap Udin yang masih fokus dengan adukan semen yang ada di dekannya, Yayat berkata kembali sambil menghembuskan rokok yang dia hisap. Nih ya, orang kayak itu pasif, maunya aneh-aneh. Aku yang sudah pernah ngerjain proyek di kota, udah pernah ngerasain itu. Sampai buat bangunan sampai 17 lantai. Gimana ceritanya coba? Tapi kan jadi-jadi aja. Jadi ya, kita mah cuman kuli. Dibayar buat nembok, ya nembok. Dibayar buat bangun, ya bangun. Jadi jangan banyak tanya. Ntar nasibnya kayak si Bowo, jadi dipulangkan. Udin mengangguk. Dia kembali mengaduk semen yang ada di depannya, mencampurkan kembali pasir, air, batu yang ada di dekatnya. Lalu diaduk kembali hingga tercampur rata. Di tengah-tengah Udin yang mengaduk itu, Yayat kembali berkeliling. Dia menepuk-nepuk tembok batu bata yang baru saja dibangun dengan keempat temannya. Dan sekarang hanya mereka berdua yang masih bekerja sekarang. Dia melirik tembok dengan pintu yang terbuat dari kayu di belakangnya. Awalnya itu adalah pintu belakang yang tembus ke perkebunan yang ada di belakang sana. Tapi sekarang bukan, setelah ada ruangan ini. Di dalam hatinya dia juga berpikir, atas apa yang Udin pikirkan. Perkataan Udin memang benar. Rumah ini benar-benar aneh, bahkan lebih aneh daripada yang dia pernah buat. Pikiran Yayat langsung melayang ketika dia harus